Oke, halo semua. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super penting, tapi sering banget nggak kelihatan. Anggap aja ini mesin tersembunyi yang ngegerakin semua bisnis modern di era digital. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pernah nggak sih kalian lagi iseng scroll-scroll marketplace tengah malam, terus klik beli, besok paginya atau siangnya barangnya udah di depan rumah. Kayak sulap kan? Nah, sulap inilah inti dari apa yang bakal kita jelajahi. Di baliknya ada sebuah sistem yang luar biasa. Dan sistem itulah yang namanya manajemen rantai pasok, atau yang kerennya disebut supply chain management, SCM. Ini bukan sekadar istilah bisnis yang jelimet ya. Ini tuh benar-benar tulang punggungnya dunia belanja online yang kita nikmatin setiap hari. Infrastruktur vital yang bekerja di belakang layar. Nah, kalau kita lihat definisinya di sini, ini bukan lagi soal truk sama gudang doang loh. Coba deh perhatiin kata kuncinya, terintegrasi dan teknologi digital. Ini semua soal data, soal sistem, dan konektivitas yang bikin semuanya bergerak mulus, cepet, dan efisien. Biar gampang, coba bayangin aja perjalanan sebiji kopi. Dari mulai ditanam di perkebunan, terus diolah di pabrik, disimpan di gudang, sampai akhirnya jadi secangkir kopi panas di meja kalian. Nah, manajemen rantai pasok inilah sutradaranya, yang ngatur setiap langkah di perjalanan panjang itu. Sebuah orkestrasi yang rumit banget. Oke, terus gimana caranya biar kita bisa jadi jagoan di orkestra ini? Nah, mari kita intip peta perjalanannya. Skill apa aja sih yang bakal kita asah bareng-bareng buat menaklukkan dunia ini? Semuanya itu berawal dari 4 langkah inti ini. Pertama, perusahaan harus bisa merencanakan dan meramalkan apa yang kira-kira bakal kita beli. Terus, mereka mencari bahan baku dan mendapatkannya dari pemasok terbaik. Habis itu produknya dibuat dan pesanan kita dipenuhi. Dan terakhir, ya didistribusikan dan dikirim langsung ke kita. Kelihatannya simpel tapi tiap langkah ini punya seni dan ilmunya sendiri. Dan buat nguasain setiap langkah di zaman sekarang, kita butuh senjata modern. Udah bukan zamannya lagi pakai spreadsheet biasa. Kita ngomongin soal strategi digital, soal pakai data buat ngeramal tren, soal logistik last mile yang jadi kunci kepuasan pelanggan, sampai pakai software canggih kayak ERP buat nyatuin semuanya. Jadi, hasil akhirnya apa? Kalian nanti bukan cuma tahu apa itu SCM, kalian bakal bisa ngerjain. Kalian bakal bisa ngeliat sebuah proses bisnis, menganalisis alurnya, nemuin di mana titik risikonya, dan yang paling penting, kalian bisa ngerancang strategi digital buat bikin semuanya jadi lebih baik. Dan ini nih bagian yang paling serunya. Cara kita belajar di sini tuh didesain biar mirip banget sama dunia nyata. Jadi ini bukan soal ngapalin definisi dari buku yang nanti juga lupa lagi. Coba deh lihat bedanya. Kita tinggalin yang namanya ceramah pasif dan hafalan mati. Di sini kita bakal lebih banyak bedah kasus beneran. Rame-rame mecahin masalah dan ngebangun solusi lewat proyek. Kita bener-bener loncat dari cuma dengerin jadi seorang praktisi aktif. Dan ini bukan cuma janji manis ya, ini beneran filosofi intinya. Tujuannya adalah untuk ngubah kita semua jadi seorang problem solver, pemecah masalah, bukan sekedar penerima informasi pasif. Semua pembelajaran ini nanti bakal mencapai puncaknya di satu tantangan besar. Kalian nggak akan ngerjain ujian biasa, tapi kalian bakal berperan sebagai seorang konsultan SCM. Betul banget. Misi kalian adalah mengambil semua yang udah dipelajari dan menerapkannya buat merancang solusi rantai pasok digital untuk sebuah bisnis beneran. Entah itu UMKM yang lagi berkembang, startup, atau platform e-commerce. Dan kalian bisa pilih sendiri medan perangnya. Mungkin ada yang tertarik bantuin UMKM makanan beku biar bisa kirim produknya ke seluruh kota, atau mungkin lebih tertantang mecahin teka-teki pengiriman super cepat buat raksasa e-commerce, atau bahkan ngerancang rantai pasok yang ramah lingkungan. Semua tantangannya nyata dan relevan banget. Nah, cara penilaiannya juga keren banget. Ini nunjukin kalau yang dinilai itu bukan seberapa jago kalian menghafal, tapi seberapa baik kalian menganalisis, berinovasi, dan berkomunikasi. Lihat deh bobotnya, 60% itu datang dari analisis masalah sama kualitas solusi digital yang kalian tawarkan. Inilah yang dicari di dunia kerja. Jadi, kenapa ini semua penting? Jelas, ini bukan cuma soal dapat nilai bagus. Ini tentang ngebangun serangkaian skill yang bikin kalian siap terjun ke dunia karir. Jadi seorang supply chain analyst, logistic manager, atau peran strategis lainnya di perusahaan-perusahaan top.
Bagian ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Setengah dari total nilai kalian, 50%, itu datang langsung dari kerja praktek, proyek, dan tugas-tugas terapan. Ini jadi bukti kalau fokusnya adalah ngebangun portofolio skill praktis yang bisa kalian tunjukkan langsung ke perusahaan. Inilah intinya. Anggap aja ini sebuah lokakarya. Sebuah laboratorium, tempat teori diuji, dan keterampilan nyata ditempa. Kalian akan keluar dari sini bukan cuma dengan pengetahuan, tapi dengan pengalaman yang bisa dibuktikan. Jadi, lain kali pesanan online kalian tiba, coba deh lihat lebih dari sekedar kotak di depan pintu. Lihat orkestrasi yang kompleks di baliknya. Karena ekonomi digital itu nggak cuma dibangun di atas kode, tapi juga di atas rantai pasok yang cerdas. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, masalah rantai pasok mana yang akan kalian selesaikan pertama kali?